Total, total, Nusantara, Labusel. Total, total, Nusantara, Labusel. Jadi maraton yang kedua ini banyak bagian dari semacam inilah, semacam satu conclusion terhadap kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Ya, ini sudah cukup bagus. Basic kegiatan di Desa Sidodadi, Desa Meranti ya, Pak Patmo itu adalah basic kegiatan peternakan. Ya, okay. Jadi disinilah sebenarnya kekuatan daripada integrated eco farming dari aspek resources pupuknya, gitu Pak. Tapi juga alhamdulillah di sini menjadi sentra sawit. Nah, itulah sebenarnya core business yang kita pahami. Di sini ada sapi, di sini ada sawit. Itu core-nya dulu kita pegang. Nah, ini core business-nya kan bisa kita jadikan business plan atau green design-nya untuk pengembangannya Pak Patmo sendiri. Nah, kenapa green design? Ya karena konsep pertanian integrasi itu ya bagaimana dia bisa memutar sebanyak-banyaknya seluas-luasnya, ya. Di sisi lain Bapak ada resources ternak yang mungkin menyebar di desa ini, di sisi lain ada kebutuhan sawit. Nah, ini ada dua hal yang penting. Satu masalah kebutuhan pupuk sendiri, di mana hari ini perimbangan pupuk itu pemerintah sekarang hanya mampu memberikan pupuk subsidi itu 30%. Ya, dan 70% harus dibayar sendiri dengan biaya mahal atau ya curug cari sendiri. Konsep kedua, isu lingkungan yang tidak kalah penting. Negara kita tuh disorot betul-betul oleh dunia asing. Sehingga kita tuh kalau mau konvensi ke internasional itu kita dicibir oleh orang banyak. Apalagi bicara lingkungan, kita paling dicibir. Nah, yang paling fatal itu informasi terakhir 80% biota sungai-sungai di Indonesia itu mengalami kepunahan. Nah, kepunahan ya, kemunduran ya, pengecilan ya, atau pengerdilan itu ya, stunting ya kalau bahasa manusia. Kalau hewan juga ada stunting, jadi kerdil kecil udah galah yang bisa rebon-rebon, jadi kayak begitulah. Nah, inilah isu ini penting ketika di sini ada resources yang bisa menjawab itu, Bapak. Nah, ini resources itu luar biasa. Jadi nanti Pak Kunan sebagai PI bisa suatu saat bisa membuat FGD. Bapak punya green design ke depan, BPI juga berpikir banyak konservasi itu ya Pak ya, mengundang dari tidak hanya bicara FGD, tidak hanya tim TPD saja, tapi juga tim penggalian lingkungan juga yang penting. Ya teman inovasi juga penggalian lingkungan itu ya. Isu ini menjadi penting. Kira-kira kalau yang keroyok orang banyak juga nanti gerakannya juga semakin besar juga Pak, cepat Pak. Nah gitu ya, jadi nanti saya katakan tadi core itu di situ, maka paling tidak ada sedikit formulasi yang Pak Patmo sudah mulai kenalkan ke para sawit. Ya, di sini Pak Patmo nanti akan bisa sampaikan saja bahwa di sawit itu kebutuhan untuk berorganik itu ada 2 fase ya Pak ya. Fase pembibitan, fase pertumbuhan, sama fase produksi. Di pembibitan kita pakai rata-rata 1 kilo aja per pohon ya, tiap 3 bulan selama 1 tahun. Fase pembesaran juga sama, kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilo per 3 bulan 1 pohon sama 3 tahun ya. Berarti 3 tahun 4 kali 3 12 kan gitu ya. 12 kali 2 sampai 5 kilo tadi ya. Oke. Masa produksi ya, antara 20 sampai 30 kita lihat. Tiap 3 bulanan atau 4 bulanan boleh. Nanti kita lihat. Nah, tinggal dikalikan saja. Kalau umur 4 tahun sampai 25 kan berapa? Tinggal dikalikan 20 tahun ya. 20 kali 4 kali 3 ketemu angkanya. Nah,
bisa menggunakan juga urin biofarm. Hanya kelebihannya biofarm, dia mudah menguap, Pak. Ya, jadi mudah terserap tapi juga mudah menguap. Jadi harapan saya biofarm itu harus ditembakkan pada zona perakaran yang paling dalam kalau mau. Jadi artinya dia jangan sampai menguap. Jadi kalau vokasi dia bersimbiosis dengan tanah lain ya. Dia kalau biofarm itu makanya saya sarankan lewat stomata itu juga efektif, dia langsung terserap ke mata. Ya, saya kira itu kebutuhannya. Jadi Pak Fatmo sekarang sudah mulai mempromosikan baik itu ke mitranya atau mempraktekkan sendiri. Karena saya kira peternak di sini ya kegiatan petani di sawit juga mestinya ya. Nah, oke. Yang pertama itu jadi nanti experience terhadap sawit sendiri juga Bapak punya, terus keluarnya juga Bapak juga sudah punya konsepnya tadi. Yang kedua, penyerapan lainnya boleh nanti karena hubungannya dengan tanaman pangan, saya kira kebutuhan cabai, kebutuhan apapun juga di sini alangkah baiknya kalau juga menyediakan juga ya, itu bisa sinergiskan dengan PKK, kelompok tani wanita atau remaja gitu ya. Itu agar terstimulasi ya, kasih aja gratis dulu aja. Nah ini Pak, tak kasih vokasi sama urinya, tapi nanti tolong bla 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 ini hasilnya kita lihat dan seterusnya. Itu menjadi pancingan, nanti kalau sudah bagus kenapa tidak dia beli. Nah, saya kira itu strategi bagaimana kita mempromosikan dan juga untuk daerah luar tentunya ya. Saya kira itu. Terus selanjutnya saya kira konsep ini sudah jelas, ilmu sudah ada ya. Saya kira nanti pergerakan selanjutnya Pak Fatmo bisa kembangkan sendiri lah ya. Dan kami tetap akan mengawal ya lewat WA, lewat apa bisa ya. Saya kira juga banyak petani-petani di sekian tadi yang dia bereksperimen terus ya, bergerak terus. Ada padi, ada bawang merah, ada cabai, itu saya kira menjadi mitra Pak Fatmo dalam keluarga total organik ini, keluarga yang merubah Indonesia ya, merubah Indonesia Pak. Ini ya, ini pendekat total organik. Saya kira gitu masukan kami ya, semoga bermanfaat ilmunya ini. Ini ternak kami dari kelompok tani ternak tangguh yang selama ini dibantu oleh BI ya. Saya terima kasih sekali atas bantuan dari BI. Fasilitas yang telah diberikan sangat luar biasa Pak. Ya. Bantuan-bantuan yang luar biasa. Ini sapi yang apa? Yang konstan di sini Pak. Artinya kan keluar masuk ya. Tapi yang ajak di sini itu berapa? Tangnya nih, mentangi. Nek kono bisa betul Pak dengan angka saya tadi. Iya Pak. Sampai Nanti kamu ya, hari kan sudah cerita. Oke ya. Salam total organik ya. Kita berada di Desa Sidodadi ya. Desa Peranti, desanya Pak Fatmo, dia ketua kelompok sapi di sini, ternak tangguh ya. Ya. Inilah sebenarnya potret kehidupan peternak di daerah Siantar ya, di Kabupaten Labuan Batu. Iya, ini luar biasa. Di sini ternak-ternak sudah dikandangkan ya, artinya resources ini sudah nggak kemana-mana, sudah bisa diolah dengan baik. Nah ini Pak Fatmo sebagai pelopornya sudah kita tingkatkan ilmunya ya, yang dulu mungkin ya sudah bagus, hanya dulu tidak terukur, sekarang sudah terukur. Nah, jadi nilai-nilai harian yang di sini itu sudah bisa sudah bisa dikondisikan agar punya nilai yang tinggi. Nah, ini beliau sudah punya ilmunya dan alhamdulillah ini sudah berjalan ya dengan programnya Bank Indonesia dan Yayasan ANSA. Ini salah satu program yang harian sudah dia kumpulkan ya. Ada urin, ada kotorannya, padat ya. Terus ini proses penggilingannya sudah ditutup dengan terpal semuanya ya. Jadi ini sudah beliau lakukan ya beberapa waktu yang lalu setelah kita lakukan penelitian. Ini sebuah konsep yang luar biasa dan ini akan merubah semua tatanan kehidupan pertanian yang hari ini perlu kita rubah. Kenapa? Karena dari sinilah sebenarnya resources ini akan menjadi jawaban ke depan. Ada dua masalah ya, masalah resesi ekonomi dan masalah kerusakan lingkungan. Jawabannya ini. Kenapa resesi ekonomi? Dengan demikian, Pak Fatmo ini sudah menjadi industri selain sapi ya, sudah menjadi industri pupuk sebenarnya. Nah, industri pupuk karena apa?
Kalau sapi Pak Patmo melepaskannya kan 5 bulan sekali. Iya, Pak. Kalau pupuk beliau memetik hasilnya tiap hari. Nah, ini yang sebenarnya luar biasa. Dan hasilnya ternyata kalau dihitung Pak, nanti Pak Patmo cerita ya. Iya. Itu sebenarnya 2 kali sapi Pak. Nah, nanti kalau betul-betul ini sudah masif Pak, ya. diserap oleh suatu industri perkebunan atau pertanian, kalau kita konversi ke padi, sebenarnya 2 kali sapinya. Jadi kalau sapi itu untung 10 juta, kalau jual urin sama limbahnya untung 20 juta. Nah, itu sebenarnya nanti kalau dihitung ya. Oke. Terus di sini ada satu isu lingkungan. Nah, isu lingkungan itu apa? Bagaimana kita ternyata menjadi negara yang apa? Pemusnah biota-biota alami, sungai-sungai. Nah, ini tentunya kita nggak perlu harus ada siapa yang, karena apa, dengan konsep pertanian pesisir kimia itulah sebenarnya akumulasi tadi bisa lari ke sungai yang bersumber dari perkebunan itu Pak ya, lari ke sungai, di sungai lah sebenarnya sumber biota yang sebenarnya harus dijaga, harus dijaga, tapi mati karena bahkan tiap bulan dia teracuni oleh kanan kiri kimia. Nah, kira ini kesadaran bersama-sama. Jadi dari hasil penelitian itu 80% biota sungai-sungai tropis. Dengan apa? Dengan ini sebenarnya. Jadi nanti ya, bagus ya. Bagaimana kita akan membuat namanya Siska, Pak. Nah, Siska bukan Nyonya Siska atau Nona Siska ya. Tapi lah sapi terintegrasi kelapa sawit. Nah, ini jawaban yang paling top chair atau jawaban yang paling mantap, Pak. Mantap di tengah krisis 2 ini. Krisis kebangkrutan ekonomi sama krisis kerusakan lingkungan. Nah, ini bisa menjawab semua. Ini Pak Patmo bisa menjadi soluser, nah, menjadi apa, pemecah masalah dengan si sapi-sapi ini. Jadi nanti di sini kalau perlu ada suatu demplot yang sawit Pak. Nah, gitu. Ya, betul Pak, betul Pak. Ini terus terang tidak saya ngomong di sana, di sini itu gong. Jadi gini Pak, jadi BI nanti nggak masalah. Kalau sawit kan nggak ada inflasi ya, tapi ada isu penting yaitu environment. Nah, kalau di sana ada templot apa sapi, ada templot padi, di sini ada templot. Nggak usah luas Pak Mo, cukup 1.000 atau 2.000. Yaitu sawit yang betul-betul dikondisikan dari bibit, dari perkembangan sama pertumbuhan sama produktivitasnya. Itu penting. Karena templot ini akan menjawab isu global tadi masalah environment. Nah, gitu ya. Jadi ini pemikiran selanjutnya nanti silakan nanti ditanggapi. Jadi ini penting sekali dalam resesi dan ini. Jadi dan juga penyerapan daripada produksi besar. Nah, karena nanti yang usernya bukan 1 hektar 2, tapi ribuan hektar nanti bahkan ini akan kurang, gitu ya. Jadi Siska menjadi suatu branding atau core business dari suatu grand desanya Pak Patmo nanti. Silakan Pak Patmo nanti berkonsentrasi ke sana saja, dibantu BI masa kelembagaannya ya, dengan core business atau membuat green design atau planningnya dia, planning terhadap sistem Siska tadi, Nona Siska tadi ya. Sedikit Pak Patmo sebelum Pak Unang terkait dengan program yang kita tawarkan tadi, apa kira-kira kelebihan yang Bapak lakukan setelah mendapat ilmu kami dengan ini tadi, sedikit nanti kita atau hal yang penting ya setelahnya. Apa cerita saja Pak. Terima kasih Pak. Singkat-singkat saja. Saya setelah mendapatkan ilmu ya dari Pak Nugroho dan tim, setelah mempelajari dari MA 11 ini, saya sudah sebetulnya mencoba kepada tanaman-tanaman yang tapi tidak memakai ukuran ya Pak, asalkan. Ya. Tapi memang sudah saya buat seperti urin dan kompos padatnya ini sudah saya aplikasikan ke tanaman yang tadinya ukurannya itu hanya ngawur, tapi memang buahnya sawitnya itu memang pertumbuhannya bagus, alhamdulillah. Ya. Cuman bertanya-tanya dalam hati saya ini, seberapa sih sepantasnya ukuran yang mau kita pakai untuk standar kompos kami kepada kelapa sawit. Kalau seandainya ini bisa teratasi, mungkin Desa Meranti akan maju Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan ilmu inilah sebenarnya Bapak sudah bisa langsung mencoba Pak ya, ke dalam suatu sistem kegiatan yang ada di sini ya, yang cukup masif tadi yaitu sawit. Oke Pak Unang, sedikit bagaimana kedepannya Pak agar ini pelatihan ini akan membesar menjadi suatu kegiatan yang strategis terhadap isu-isu tadi dan juga terhadap planning kedepannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nugroho, Pak Patmo. Jadi ini kita sedang ada di kelompok tani ternak tangguh Desa Meranti, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu.
Kita sejak 2015 ini diinisiasi menjadi klaster sapi untuk KPW BI Pematang Siantar. Akan tetapi 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan November 2020, baru kita menemukan ilmu yang selama ini menjadi permasalahan yang ditunggu-tunggu oleh kelompok ternak tangguh ini. Selama ini limbah-limbah hanya dibuang gitu aja, dimanfaatkan tidak menggunakan ilmu. Akan tetapi setelah kenal dengan Yayasan Ansa melalui teknologi MA11 ini baru menemukan bagaimana mengelola sumber daya limbah padat dan limbah cair ini menjadi lebih bernilai secara ekonomis, dan tentunya ini juga akan menjawab masalah lingkungan khususnya di Kabupaten Labuan Batu, karena ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit ya. Dan banyak persoalan-persoalan menyangkut masalah penyakit, masalah kendala-kendala, dan hasil arahan dari Pak Nugroho ini menjadi salah satu solusi yang akan menjawab problematika termasuk lingkungan. Nah, ini kami melihat juga perkembangan cukup bagus, karena di kelompok ternak tangguh ini memiliki sarana prasarana pendukung untuk mengelola limbah padat maupun limbah cair, sehingga nanti akan bisa menjadi tempat edukasi dalam rangka mengembangkan teknologi MA11 ini. Dan insya Allah kalau ini nanti dari praktek-praktek kelompok ini nanti bisa berhasil, kelompok-kelompok desa yang lain juga berhasil, insya Allah BI akan mensupport dengan program yang bisa mendukung untuk pengembangan teknologi MA11 ini, termasuk untuk pengembangan secara ekonomi untuk kelompok ternak tangguh. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Terkait dengan Siska tadi Pak, mungkin ada satu program yang nanti bisa dilaksanakan di sini, karena ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit. Kemudian di sini juga sentra komoditas untuk sapi. Itu nanti kita akan kaji lebih lanjut, kita diskusikan untuk kita konsep menjadi program Siska, artinya integrasi antara sapi dengan kelapa sawit. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Menat. Jadi saya kira jelas, jadi ini ada dukungan berbagai macam biaya, termasuk dari dinas juga, karena dinas sebagai payung hukumnya sudah kerjasama dengan BI. Jadi ini Siska ini menjadi suatu penting Pak. Artinya ketika kita bicara berbasis bisnis yang makro, ya, yang menjadi global dalam satu daerah. Nah, nanti ke depan ilmu pakan juga harus ditingkatkan, ya, karena ini ilmu pupuknya sudah oke. Nah, tinggal selangkah lagi ilmu pakan yang sebenarnya sudah ada, ya kami latih Pak ya, dan Bapak sudah bereksperimen. Hanya memang pakan beda sedikit dengan pupuk. Kalau pupuk Bapak agak sedikit longgar nggak masalah, tapi kalau pakan harus total steril. Nah, ini kenapa? Begitu Bapak steril, itu nanti mikrobanya akan bekerja maksimal juga. Artinya penyerapan serat urea itu menjadi daging betulan. Plus 2 memang bisa tahan lama. Nah, bayangkan sapi sini sumber protein pakan sawit tadi Pak, Siska dari sistem sapi dengan kasar. Jadi kotoran sapi ke sawit, ya sawitnya masuk ke sapi. Itu proteinnya hampir 18% Pak, ya. Dari kalau dicampuran dari tandan kelapa dan semuanya itu bunggelnya itu 18-24%. Nah, hanya catatan penting ketika Bapak mengolah pelepah sama ininya daunnya itu harus selembut mungkin. Jadi nanti mesin choppernya harus yang gas hammer. Jadi dia menghantam sama mencincang. Jadi tidak mencincang saja Pak. Kalau chopper mencincangnya ini menghantam. Jadi lidi-lidinya itu dihancurkan dulu lembut, baru dipotong. Karena apa? Tidak menusuk kerongkongan sapi. Itu yang menjadi masalah. Jadi harus semurah mungkin. Nah, ini akan terjawab. Jadi nanti swasembada daging juga. Malah video. Terima kasih.
Ya, jadi pertama-tama mungkin yang perlu saya beri masukan. Jadi konsep pertanian terintegrasi itu memang bagian dari sistem kerja yang kita kenalkan ke Bapak ya, Bapak semuanya. Karena memang inilah cara kita untuk menghadapi kondisi situasi yang akan datang Bapak. Kenapa situasi yang akan datang itu memang kondisi yang lebih sulit daripada tahun-tahun kemarin. Ya, itu terbukti dari Bapak ya. Terbukti dari apa? Dari kemampuan pemerintah dalam rangka menyiapkan atau mendukung sektor-sektor yang ada di semua bidang ya. Kalau bidang kita pangan ya, nah maka salah satu contoh ya kayak pupuk sendiri ya. Kayak pupuk sendiri di dunia pertanian itu pupuk itu makin lama makin langka Bapak, pupuk kimia ya, karena memang pupuk yang betul-betul disubsidi itu semakin berkurang jumlahnya ya, lainnya harus membeli secara bisnis biasa gitu ya. Jadi kalau kemarin mungkin 100% bisa disubsidi, sekarang hanya 30% kemampuan pemerintah mensubsidi ya. Itu permasalahan yang utama di kemudian hari, termasuk di waktu-waktu yang akan datang. Pupuk subsidi juga semakin berkurang bahkan hilang. Nah gitu, itu sudah dapat bocoran saya dari teman saya dari Dirjen Peternakan, itu 2-3 tahun lagi sudah nggak ada pupuk subsidi. Jadi betul-betul petani itu harus mandiri beli pupuk sendiri. Nah, sendiri ya. Itu. Moga Pak, silakan. Ya, ketemu lagi Pak ya. Kedua tadi ya, sehingga ketika pupuk subsidi hilang, sebenarnya pemerintah mendorong ke pupuk non subsidi, itu pupuk organik. Nah ini ya pupuk organik. Jadi kegiatan pupuk organik itu nanti akan menjadi solusi atau harapan pemerintah untuk menopang semua aspek peternakan kita, aspek pangan kita. Ya. Sedangkan ilmu yang paling terdepan tentang organik, bukan saya sombong ya, artinya mungkin ya inilah ilmu yang terdepan. Ya kalau Bapak bisa bandingkan. Di mana-mana kalau saya lihat, saya pengen tahu yang ilmu saya yang lebih, ada ilmu enggak yang lebih bagus, itu saya belum ketemu itu. Ya baru kali ini ilmu inilah yang mungkin terbaik ya. Kita bukan apa-apa, kita pun masih memperbaiki. Artinya apa? Artinya bahwa Bapak itu bersyukur mempunyai ilmu yang bisa menjawab situasi kondisi yang akan datang. Bapak itu punya ilmu yang, karena dengan ilmu ini segalanya akan berubah. Ya kayak Jepang bisa maju, karena Israel bisa menguasai dunia itu karena dia bukan negara yang kejam tuh enggak, dia tuh memang pintar dia tuh gitu loh. Jadi kita tuh yang bodoh saja karena memang kita tertinggal gitu. Jadi masalah kita jangan iri karena wah mereka kita emang bodoh, malas dan bodoh. Ya, makanya inilah yang bisa merubah kita, ilmu Bapak. Ya ilmu ini alhamdulillah dengan cepat menghasilkan perubahan yang tadi siang tadi. Nah, tadi Pak Kurang udah cerita, kami baru masuk ya mungkin 2-3 bulan lalu ya, tapi perubahan sudah cepat. Nah kita, inilah perubahan Indonesia. Perubahan Indonesia tidak dari atas, tapi dari bawah Pak Sindi. Nah ini bawah Pak ini, Pak Surono tadi udah mengatakan sudah berubah dengan Pak itu Pak. Ya walaupun dengan apa adanya akan saya perbaiki. Nah ya, oke. Jadi yang pertama itu lingkungan Bapak. Nah ini lingkungan itu serius sekali. Jadi Indonesia yang Demah Pangan Jinawi ini mestinya harusnya jadi gudang pangan dunia, mestinya. Tapi kenyataannya kita malah menjadi negara pengimpor pangan terbesar di Asia. Nah itu juga kenapa? Karena lingkungan kita ternyata juga rusak Pak. Nah harusnya sumber-sumber nabati hewani yang ada di sungai-sungai yang dilalah itu menjadi bangkok lah ya, ada durian bangkok, ada semua bangkok, membangkok itu besar-besar ya. Tapi kenyataannya kita jadi kerdil, jadi stunting, jadi lebih kecil. Yang udangnya dulu besar-besar jadi kecil, kayak rebon, udang galah, udang lindu, udang galah yang sungai Mahakam itu jadi kecil. Pesut Mahakam yang menjadi andalan dunia, di mana pelarian antara ikan dan manusia itu di sana kan, kerangka ikan pesut itu kayak manusia sekarang punah Pak. Nah ini dunia kehilangan. Ya, hari ini dunia menangis Pak. Karena ada ikan yang sama manusia itu hilang hari ini Pak. Itu kan sangat bodoh sekali kita itu. Sudah diberi sesuatu yang luar biasa, tapi
bunuh. Nah, oleh siapa? Oleh kegiatan aktivitas pertanian kita, Pak. Ya, jadi penyumbang kerusakan tadi kayak ikan hiu tadi di sungai-sungai itu ya, kayak ikan pesut, nanti ada ikan apa, itu ternyata dari perkebunan. Karena perkebunan itu pemakaian pupuknya tidak hanya 1 ton, 2 ton, itu ribuan, jutaan ton, Pak. Nah, ini yang menjadi sumber pembunuhan massal di negeri kita. Nah, ini sebenarnya harus dihentikan hari ini, ya, harus dihentikan secara total. Ya. Jawabannya bagaimana? Kalau kita bukan memprotes, bukan demo, tapi kita memberikan solusi. Nah, kalau saya bukan seperti anak-anak mahasiswa yang demo itu, saya nggak mau. Tapi ya saya mengkritik, tapi ya saya berikan solusi. Nah, ini solusinya ada di jenengan ini yang sudah saya berikan. Nah, ini solusinya. Nah, makanya ke depan ini menjadi suatu, nggak mainan Pak, ini menjadi suatu langkah besar Pak. Ini percikan api ini kecil, tapi ini sanggup mengubah Indonesia yang sekarang seperti ini Pak. Jadi dengan perubahan kecil tadi, bayangkan dapat bisa membuat sawit menjadi bagus tanpa satu tetes pun kimia. Itu jawaban yang dasar Pak ini. Hanya bagaimana membesarkan, ya tentunya pemerintah ya turun dong, jangan tidur-tiduran di atas sana. DPR juga jangan tidur di Senayan, ya turun semuanya. Jangan Pak Suroso sendiri yang bekerja, semua harus turun. Nah, mestinya seperti itu akan mempermudah. Tapi jawaban itu muncul dari suatu kata yang kecil tadi. Memang belum besar, tapi ini jawabannya besar Pak Luna. Iya. Ini jawaban, ini langkah kecil, tapi ini percikan api yang sanggup merubah Indonesia ini. Ya tentunya kalau merubah ya semua harus memahami dan mendukung. Ya, itu saya kira BI juga harus memahami ini. Jadi saya harus menggandeng, harus lebih powerful lagi dalam memberitakan ini Pak. Nah ini karena penting, karena hanya BI yang bisa memberitakan ini. Lagi nggak bisa memberitakan. Kalau berita besar yang dasar ini nggak sampai rumah juga sayang juga, ya kan? Jadi semua bekerja. Nah, ya jadi saya kira ada 2 isu Bapak ya penting ini, yaitu masalah isu krisis ekonomi yang Sri Mulyani aja udah bilang kok kita tuh udah bangkrut, pertumbuhan udah minus, mau apa? Jadi kita tuh banyak mengeluarkan Pak, tapi pemasukannya nggak ada. Ya kayak kita ini lah, gaji kita 1.000, tapi pengeluaran kita 2.000. itu menteri kita ngomong kayak gitu, sudah dia angkat tangan. Krisis kedua masalah lingkungan ya. Ini semuanya bisa dijawab ya, masalah. Jadi untuk di cabai ini di bukukan. Cabai. Masih diapa sama Pak Menteri itu. Cuma divideokan. Ini yang diapakan lah. Apa ini videonya ada di ini. Ada nanti ya videonya ya. Iya. Oke. Cuman Nuri belum pulang kan. Terus langsung aja ke sawit aja. Nah. Berdalam bagaimana ceritanya sawit. Nah, oke. Baru awalnya itu sebelum pakai itu kan saya namanya karena pakai kimia ya kan. Cuman pertumbuhannya makin lambat gitu. Jadi pertama saya pakai kotoran ya kan. Nah, baru habis kotoran saya sini pakai libacer itu. Serak tadi ya. Nah, Diampat. Nah, diserak itu ya. Diserak melingkar itu ya. Oh ya. Jadi kalau untuk airnya itu pakai selada nih, kita kucurkan. Jadi dalam per pokok itu sekitar 10 atau 20 liter kita buat per pokok. Ya. Di bacanya. Di badannya saya tembakan itu aja Pak, 1 goni. Kira-kira 1 goni itu 25 kilo. Ya, 25 kilo. Hasilnya gimana tanamannya kelihatannya? Cantik banget, bisa tengok nanti Pak. Oke. Kita kesana nih dah. Setelah berapa hari penerapan Bapak serakan? Lebih kurang 1 bulan lebih. 1 bulan. Oke. Karena saya masihnya itu sebelum bulan puasa. Oh iya. Jadi puasa saya istirahat, semalam saya tengok. Udah jauh beda. Nah, 1 bulan. Sampai umur berapa itu? Umur 1,5 tahun Pak. Oh ya, mau masuk ke Kedua tahun lah dia itu. Ya, kedua tahun. Berapa banyak Bapak? Nabur 1 orang. Pokoknya itu yang saya cobakan itu sudah 1 hektar. Nah, 120 pokok. 130 pokok lagi. Nanti kita lihat ya. Bisa kita lihat Pak. Jadi selama berpuasa kami istirahat gitu. Karena kan Oke. jadi Linda habis ini baru lagi, memang ya udah habis. Pada dia bedakan Pak ya? Iya, dia coba gitu katanya bagus yang cair katanya. Ya. Bukan hampir 22 ya?
Mungkin coba sama dia. Kompor sebelum difermentasi, Iya. Difermentasi ya. Oke. Ya boleh Pak ini semua saya nggak Iya. tahu. Yang penting Bapak sudah sesuai standar kerja. Di cenderung kali kalian buat dari limbah tahu, limbah apa deli. Oh, Itu lebih senang ilmunya. Dan diberikan ke ternaknya. Heeh. Tapi masih belum full itu masih tambahan lainnya. Dia tambahan. Itu saya untuk motor tuh yang anak-anakan. Jadi nanti Bapak udah dapat chopper juga nanti kita praktekkan kayak ininya Iya. semua. Nanti kita ajari nanti saya dalam diskusi saya. Ya, coba belum ada kabar nih Pak. Kemarin yang dia pas belum puasa. Jadi mungkin ya kalau Berita itu, jadi gitu. Nah, kayak masuk itu. Saya masuk ke teknis. Oke. Saya akan mengoreksi sedikit tentang apa yang sudah Bapak lakukan. Sudah bagus, ya. Bapak sudah mencoba bereksperimen atau bereksperience, jadi mencari pengalaman dan mencoba-coba gitu ya, bereksperimen, berexperience itu ke sawit. Saya setuju. Bapak langsung ambil suatu langkah yang jelas. Nah, kita udah bilang Pak Kunang, Pak kita ini harus cari green design-nya apa ini? Di sini itu apa sebenarnya? Kita kayaknya ke Lombok nggak mungkin, karena petani disuruh ke Lombok pun juga dia nggak punya background apa-apa, karena di sini dia lihat tanaman rakyat. Ya itulah sebenarnya jawabannya Siska tadi, sapi termediasi kapas green. Ya itu artinya bicara masalah green design, masalah planning besar. Jadi sapi-sapi yang ada di sini itu harus dikawinkan dengan sawit. Nah gitu. Dan ini jawaban dua tadi bisa menjawab masalah lingkungan sama kelangkaan. Bapak itu sudah bagus. Hanya sedikit saya koleksi Bapak ya. Jadi begini. Pupuk padat sama pupuk cair itu kalau dia fermentasi sama dasarannya Bapak. Hanya berfungsi, hanya punya dua perbedaan struktur sifatnya. Ya. Jadi sama ampuhnya ini Bapak-bapak kalau sudah dapat ilmu kami jangan katakan oh yang cair lebih bagus, jangan, itu sebenarnya salah malah. Jadi punya dua fungsi. Yang pertama, kalau pupuk padat itu adalah fungsi sebagai fondamen, sebagai apa? Sebagai struktur dasar atau sebagai pengokoh tanaman itu sendiri. Sehingga kalau fondamen itu memang dia masif. Ya masif itu dalam arti dia bekerja secara terstruktur, tersistematis. Nah pupuk cair itu sebagai struktur mempercepat struktur atasnya. Ya, karena tahu kalau yang namanya cair itu yang namanya ikatan-ikatannya kan rapat Pak. Ya, walaupun dia sudah pecah atomnya di dasar belakang dulu, namun dia rapat. Nah, kerapatan itu yang membuat dia masif, bisa bertahan jangka panjang, tidak mudah menguap, tidak mudah larut itu. Jadi kalau itu untuk pupuk, ya memang dia difungsikan sebagai fondasi atau sebagai cadangan makanan jangka panjang. Oke, nah itu dia dipahami. Tapi kemampuannya isinya sama kan dari terbagi ya. Ampuhnya sama kita jelas. Nah, sedangkan pupuk cair itu densitasnya kerapatannya lebih besar. Nah, 1000 kali bisa 2000 kali. Artinya dia kan banyak H2O-nya, airnya. Nah, itu sebenarnya lain. Nah, itu memang secara teknis mudah diserap oleh si somata. Nah, itu karena dia kan renggang tadi Pak. Nah, jadi peruntukannya juga lain banyak. Jadi kalau Bapak mau nyemprot itu efektif memang sasarankan lewat daun. Nah, karena dia langsung masuk ke stomata, dia diserap oleh jaringannya, langsung masuk ke elemen-elemen pembentukan jaringannya. Apakah itu untuk daun, bunga, atau bakal bunga dan seterusnya. Kelihatan cepat ya, tapi karena dia langsung bereaksi pada struktur jaringan pembentukan struktur batangnya, daunnya, atau bakal bunganya atau buahnya. Itu memang betul. Tapi kalau bawah memang membangun struktur dasarnya, ini menyemplai makannya dari bawah memang. Oke ya. Jadi dua-duanya SOK. Jadi teknologi EMA 11 itu membuat dua-duanya pupuk tadi ya bekerja benar semuanya. Ya ini terbukti kalau Bapak jalan-jalan ke binaan kita yang ada di Batubara, yang ada di Simalungun, ya bisa melihat struktur dan pupuk padat gitu lah ya. Oke. Terus saya koreksi di sawit. Nah, ini sawit saya kira saya sudah ngomong Pak Penang buat semacam satu unit percontohan, bukan develop ya, unit percontohan tentang konsep siswa yang benar, Siska. Jadi sawit nanti kalau bisa bagus, ada suatu percontohan yang dimulai dari bibit, ada yang percontohan dimulai dari saat dia mulai pembesaran. Nah Pak ini pas kalau 1 tahun itu saat mungkin masuk ke masa produktivitas. Nah produktivitas juga 1 tahun, terus antara 1 sampai 3 tahun itu masa pembesaran, di atas 3 tahun nanti masa
continue produktivitas. Nah, pupuknya juga akan bertahap, Pak. Bapak saya katakan itu pupuknya kelebihan. Kelebihan ya. Jadi khusus untuk pembibitan cukup 1 kilo per pohon per 3 bulan. 1 tahun ya, berarti 4 kali ya. Kalau pembibitan 4 kali, Pak. Jadi 3 bulan saja. Tiap bulannya 1 kilo. Kalau masa 1 tahun sampai 3 tahun itu cukup hanya 2,5 sampai 5 kilo per 3 bulan. Nah, 5 kilo per 3 bulan. Nanti kalau udah 3 tahun ke atas, baru masuk ke tadi 20 sampai 25 per 3 bulan. Nah, selama 25 tahun nantinya, ya, atau 20 tahun. Nah, gitu ya. Jadi, nanti Bapak bisa menghitung. Jadi mulai pembibitan sampai nanti dia produktivitas 25 tahun. Bapak bisa hitung kebutuhan pupuknya. Nah, jadi kan 1 kilo kali 4. Terus 5 kilo kali 4 kali 3, 12. Terus 25 kilo kali 4 kali 20. Nah, kita hitung. Jadi 1 pokok itu butuhnya berapa kilo sudah dapat. Nah, ini bagian dari ketika nanti Bapak mempromosikan ke para pelaku sawit. Nah, tapi juga perlu ada suatu pembuktian. Nah, Bapak tadi sebenarnya dia juga pelaku sawit juga punya sawit ya, itu bisa disebutkan menjadi satu demplot kecil lah, demplot pribadi. Saya kira nggak harus menunjuki, tapi Bapak sudah cukup menunjukkan suatu roadmap yang benar tentang apa yang Bapak lakukan tadi. Nah, saran saya tetap apa yang ada ini SOP, Pak. Jadi kami tidak pernah memberi contoh menebar pupuk, itu nggak pernah. Jadi yang kami beri contoh, kalau nggak salah kami sudah mengajarkan ya, Lubang. dilubangi atau mungkin diolah tanahnya dulu, gitu ya. Jadi yang namanya pemberian pupuk itu harus masuk di top soil, Pak, bukan top up, tapi di top down-nya. Jadi di dalamnya. Jadi itu mohon maaf nanti kalau ada yang koreksi Pak Nugroho itu yang kemarin sama Pak Nugroho, saya dibalikkan Pak Nugroho kayak gini ya, di permukaan itu salah sari, nggak apa-apa, tapi ini sebenarnya nggak apa-apa. Satu, kenapa nggak satu itu nanti pupuk mudah menguap dan juga mudah hilang hanyut ya. Kedua, nggak efektif. Mestinya kalau Bapak itu 1 pokok itu saya bisa hanya 5 kilo saja, asal masuk ke tanah yang di tanahnya. Ya, itu ya, jadi artinya lebih mudah rusak, kedua terlalu boros. Nah, itu. Nah, sebenarnya itu bisa untuk 3-4 pokok, tapi kan hanya lebih 1 pokok. Ya, oke. Memang agak berat dikit lah, nggak apa-apa. Tapi hanya cukup Bapak gunakan 20 cm saja. Jadi sebelum digunakan di lubang memutar, nanti di video ada katanya. Bapak semprot dulu lubangnya, tunggu 3 hari, langsung saja pupuk masuk, semprot lagi, tutup lagi. Nah, terus kalau ada urin, Bapak bisa konversi ke jumlah pupuknya. Jadi gini, kalau pupuk 5 kilo, Bapak bisa pakai pupuk padatnya 3 kilo saja. Yang 2 kilo pupuk padat diganti 2 liter urin. Nah, itu kalau Bapak mau bermain juga dengan urin dikombinasikan gitu. Jadi konversinya hampir sama kok. Jadi pada nanti Bapak ada hitungannya, tapi tak konversi ke sama. 2 kilo pupuk Bekasi bisa diganti 2 liter urin. Nanti yang 2 bisa Bapak semprotkan, bisa Bapak kotorkan, boleh manapun. Kalau menurut saya yang bawah cukup yang Bekasi saja, karena memang struktur volume molekulnya itu memang ya cocok di tanah Bekasi. Yang semprot kalau di tanah sayang eman-eman, dimasukkan ke stomata langsung. Makanya harus spraynya harus lembut supaya masuk ke stomatanya biar masuk. Ya, dan nanti tolong ke depan setelah pasca monitoring ini Bapak buat jempol-jempol yang sederhana tapi benar. Nah, dia kalau bisa ada 3 perlakuan pada jempol pembibitan, pembesaran sampai yang sudah tua-tua itu Bapak lakukan. Ya 10 pohon ya, Bapak rekomendasikan itu Pak ya. Apa yang saya lakukan? Pembibitan 1 kilo per 3 bulan, terus pembesaran 5 kilo per 3 bulan, terus masa produktif 25 kilo tadi yang Bapak lakukan per 3 bulan juga. Itu saya kira insya Allah apa yang sudah Bapak lakukan ini hebat. Ini lebih hebat lagi karena secara struktur anatomi pupuk itu bisa langsung efektif menyasar dan tidak hilang, plus lebih hemat. Jadi aja ya, saya kira itu nanti kita bisa tes semuanya di lapangan biar di lapangan juga.
Mungkin itu Pak, Suroso masukan kami. Terima kasih. Cabai itu adalah cabai atau bawang merah. Kalau Bapak masih tergantung luar, itu memang akhirnya kita gambling jadinya. Ya, biasanya permasalahan virus itu sebenarnya selain Rodotul ulum. untuk bibit Pak, memang kita harus perhatian betul Pak. Jadi sebenarnya bibit datanya virus itu dari bibit itu sendiri Pak. Kenapa bibit itu menjadi virus? Ya karena memang bibit tadi ditanam dulunya memang tidak sehat, gitu ya. Jadi bibit virus itu kayak apa Pak? Jadi virus itu hewan yang nggak pernah mati, dia bisa beristirahat selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun Pak. Nah, jadi pernah ditemukan virus zaman Firaun itu masih hidup. Ya itu ada salah satu ekspedisi dari Paris itu menemukan virus zamannya Firaun, ikut di bumi, dia masih hidup. Jadi berapa bayangkan, sudah ratusan tahun. Jadi virus itu nggak pernah mati, jadi dia hanya istirahat jangka panjang. Karena dunia virus itu bukan dunia kayak manusia, dia dunianya adalah dunia abadi. Jadi sejak Tuhan pertama kali menciptakan virus di permukaan bumi ini mungkin ada virus yang masih hidup, tapi dia kerjanya memang mendekomposting apa isi biom ada di bumi. Nah, saya katakan tadi kembali lagi ke cabai ya, itu sama. Jadi konsep bagaimana ketika kita virus datanya tuh bisa dari udara, ada tadi Pak ya, bisa dari bibitnya Bapak sebenarnya. Nah, pertama-tama Bapak memang masih tergantung dari bibit Bapak. Oke, nggak masalah, karena Bapak belum punya bibit sendiri. Nah, cara pertama yang mudah, bibit yang ada pastikan bibit itu yang penting secara kuantitas masuk dalam serap. Apa kuantitas? Yaitu bibit yang tenggelam dalam air. Nah, itu. Berarti apa? Paling tidak secara kuantitas dia menjadi bakal buah, bakal tanaman yang akan bagus. Cukup mudah, sekalian aja direndam dengan MA11. Nah, perbandingannya Pak dengan air? 1 liter kasih aja 2 tutup atau 1 tutup cukup. Nah, direndam. Apapun Pak, nanti bibit cabai, padi, bawang merah apapun. Rendam, dia secara teknis enzimnya mikroba itu akan melumuri daripada bakal lembaganya yang akan menjadi tunasnya itu. Yang kedua, seleksi massa, di mana yang mengapung berarti kita buang, yang melayang-layang kita buang, hanya yang tenggelam saja yang kita pakai. Saya jamin kalau Bapak beli di pasar hanya tidak lebih dari 10% Pak. Yang 90% out. Ya inilah kesalahan kita ketika Bapak tanam semua tadi. Jadi kacau karena ya Bapak nanam tadi bibit-bibit yang satu setelah kuantitas yang bagus. Nah, yang 10% itu atau yang minus 25 itu pun masih tanda tanya gitu. Secara kuantitas ya oke ya, tapi secara kualitas mungkin masih mengandung virus. Nah, tapi ingat, virus itu bisa hidup ratusan tahun. Jadi dimanapun, di masa. Nah, kalau tanaman ya di biji, oke ya. Nah, virus ini akan hilang ketika Bapak nanti muliakan terus Bapak. Nah, dia pasti turunan-turunannya. Jadi nggak masalah. Bibit yang Bapak pakai tadi yang sudah tenggelam itu nanti akan Bapak gunakan. Di semai kayak biasanya ya, Bapak kan sudah tahu caranya menyemai. Nah, nggak masalah. Tapi secara kuantitas mesti bagus. Hanya secara kualitas kami belum menjamin karena itu masih mungkin mengandung ataupun tidak. Nah, ya sudah ditanam saja seperti biasa. Nanti insya Allah kalau sudah tahap panen, nanti dengan pelewakan total organik Pak, kita akan memperbaiki sifat bibit tadi, genetik, terus juga membersihkan daripada sifat-sifat yang terkandung. Jadi secara teknis virus tadi akan tereliminir. Yang betul-betul lebih murni daripada induknya, namanya F1. F1 juga akan ditanam lagi, akan banyak U2. Nanti otomatis F3 itu sudah murni bebas virus Pak. Nah itu yang saya katakan, Bapak betul-betul sebagai penangkar yang benar Pak. Tidak penangkar-penangkaran itu justru dia membuat malapetaka karena dia menyebar virus sebenarnya. Kalau saya mau jujur kayak jadi penangkar itu justru sebenarnya sumber virus. Kalau kita nggak mengaudit dengan benar, maka dinas-dinas pariwisata, dinas-dinas pertanian itu mestinya harus betul-betul menyeleksi sebagai penangkar itu benar nggak melakukan. Kalau nggak, dia menjadi justru sumber penyakit itu di penangkar karena dia menyebar virus. Kalau tata kelolanya nggak benar, inilah kekacauan di negeri kita kayak begitu. Kita mau buka-buka. Nah, makanya bapak-bapak saya ajari bagaimana sebagai
ya Pak ya. Oke, ya. Salam total organik. Ya, oke. Ya ini luar biasa ini ya. Kita kumpul di Sidodadi, di kelompok tani Sidodadi, ketuanya Pak Suroso. Itu salah satu kelompok kedua binaan KPWBI Pemalang Siantar di Kabupaten mana ini? Labuan Batu Selatan ya, maaf, di Labuan Batu ini kelompok kedua. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Pak Suroso menjadi suatu kelompok tani yang bisa kita harapkan membawa perubahan dari konsep pertanian ya. Jadi sini kita dorong untuk ke SISPA ya, program pertanian total organik dengan konsep SISPA, yaitu core bisnisnya adalah sapi terintegrasi SISKA, sapi terintegrasi kelapa sawit ya. Harapannya dua kelompok ini ya, dua kelompok binaan BI KPW Siantar ini sanggup menyelesaikan dua isu nasional Bapak ya. Dua isu nasional itu tentang krisis ekonomi dan juga krisis lingkungan. Ya, jadi harapannya kelompok ini menjadi percontohan nasional juga nantinya. Saya akan dorong kelompok ini menjadi suatu percontohan yang bisa ditiru oleh seluruh Indonesia. Kenapa dua isu nasional ini menjadi krusial hari ini, Pak? Yaitu tentang kelangkaan pupuk, di mana pemerintah sekarang kemampuannya hanya 30%. 2-3 tahun lagi kemampuan pemerintah 0%, Pak. Jadi semua pupuk dibebankan ke masyarakat langsung. Ya, itulah jawabannya di sini saya kira. Ya, dengan sapi ini semua pupuk bisa kita kelola sendiri untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua isu lingkungan, Pak. Nah, isu lingkungan itu juga dipicu oleh adanya suatu pemakaian pupuk yang tidak terkendali, ya, sehingga semua komponen-komponen ekologi alam seperti sungai, seperti top soil di daerah-daerah yang menjadi cagar budaya itu semua rusak, cagar alam rusak ya, punah gitu Pak. Nah, itu harus kita hentikan. Nah, di sisi lain pangan terus berjalan, butuh, di sisi lain ada suatu ancaman lingkungan. Nah, yang bisa menyelesaikan dua masalah adalah dengan sistem pertanian terintegrasi yang hari ini kita kembangkan Pak Suroso ini. Ya, Pak Suroso sudah membuktikan dua contoh yang bagus. Sapi ini makan pelepas sawit yang hari ini Pak Suroso sudah lengkap alatnya Pak ya, nanti ya kita kembangkan lagi dengan chopper yang sudah bagus. Tapi juga sawit bisa kita beri makan secara benar dengan limbah ternak. Nah, dua-duanya beliau sudah buktikan dengan baik ya Pak ya. Nah, ini kalau ini kita dorong terus menjadi masif Pak ya. Pakannya nanti kita kembangkan lebih bagus, sawitnya itu menjadi suatu komoditas pakan sapi yang sehat ya Pak ya. Karena gini Pak, saya yakin sapi itu nanti kalau diberi makan sawit dengan komposisi yang benar akan lesat Pak. Jadi kan itu 30% harus ada bekatulnya Pak. Ya, nah, jadi kalau 30% bekatul, terus yang 7% sawit dan pelepahnya macam-macam itu rasanya tetap harum Pak. Nggak kalah dengan tahu. Nah, gitu ya. Jadi Bapak tadi kan masih kenapa kok enak tahu, karena memang komposisinya belum maksimal. Ya, tolong itu dimaksimalkan benar. Karena sumber daya sawit kita replanting segala macam itu kan melimpah sekali Pak. Itu bisa dijadikan sumber pakan yang dasar. Nah, sedangkan sawit sendiri harus kita ganti dengan pupuk organik agar tidak mencemari atau memunahkan ekologi yang ada di alam. Ya, itu saya konsep SISPA ini bisa menjadi SISKA ini, SISKA ini bisa menjadi percontohan yang skup nasional Bapak. Sekarang ini adalah isu nasional bahkan isu global. Nah, ini insya Allah juga ada banyak funding atau NGO internasional yang sebenarnya mencari orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi tercapai tapi lingkungan aman. Nah, inilah sebenarnya nanti kalau masif itu kan menjadi suatu percontohan yang benar dan orang bisa bicara, orang bisa mencontoh dan Bapak bisa bicara secara lebih luas lagi ya dalam forum-forum. Saya sedikit bisa Pak Kunang, bisa Pak Iwan, bagaimana konsep SISPA ini nanti kita dorong terus menjadi suatu konsep yang baik Pak, menjadi suatu solusi nasional bahkan solusi global Pak. Silakan dapat dulu. Ya, apa saya. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Ya. Jadi di sini kelompok ternak Sidodadi di desa Sidodadi Persiapan Blok 40 ini, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan ini merupakan kelompok kelompok mitra binaan Bank Indonesia yang sedang kita inisiasi untuk pengembangan teknologi yang berbasis MA11. Nah, karena di wilayah sini adalah merupakan sentra perkebunan kelapa sawit, maka kita nanti akan mengembangkan bagaimana agar bisa terintegrasi antara peternakan dengan
kelapa sawit. Kalau yang program sekarang yang sudah kita kenal adalah program Siska. Oleh karena itu harapan kami, komitmen dari teman-teman kelompok tani agar ini dilanjutkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model khususnya di Labuan Batu Selatan. Karena terus terang mulai dari kemarin kita ada 6 titik untuk demplot ini. Mulai ada perkembangan-perkembangan terkait dengan teknologi EMA11 dan nyatanya memang terbukti. Kita masih dalam proses belajar menuju ke penyempurnaan sampai 100%. Kita sudah banyak masukan-masukan sehingga terus kita laksanakan dan nanti kalau memang ini berhasil, insya Allah nanti Bank Indonesia akan mulai mensinergikan dengan berbagai ini nanti kita integrasikan supaya ini bisa menjawab isu-isu yang sedang ada saat ini, baik isu lingkungan maupun ketersediaan pupuk yang dimana kita juga harus bisa swasembada pupuk. Dan yang paling penting lagi adalah bisa mendatangkan nilai ekonomi. Karena kita 6 bulan yang lalu kita masih masih mengabaikan limbah-limbah yang ada baik padat maupun cair. Tapi setelah 6 bulan ini ternyata ada nilai ekonomi dan buktinya juga bisa kita buktikan, kita mulai sayang. Mulai sayang sehingga pikiran kita sudah mulai berkembang bagaimana kita menyiapkan tempat untuk ngolah limbahnya. Bahkan mulai mikir-mikir agak nakal-nakal gitu ngajukan rumah-rumah kompos. Nah, itu memang kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam pengelolaan limbah. Saya kira itu tetap semangat kelompok Sidodadi untuk sukses swasembada pupuk khususnya, kemudian melestarikan lingkungan, juga meningkatkan usaha dari kelapa sawitnya. Saya kira itu. Terima kasih. Sedikit terakhir Pak dari Pak Suroso, bagaimana experience Bapak pengalaman untuk sawit sendiri? Pengalaman pertama ini menunjukkan apa? Indikasi apa dengan pupuk yang kita lakukan Bapak buat tadi? Begini silakan. Pak ya. Sebelum itu saya kan pakai zat kimia. Jadi karena udah masuk EMA11 saya stop karena pertumbuhannya beda. Nah, jadi setelah saya Bapak bandingkan ya? Iya. Bagus. Jadi setelah saya pakai itu kan pakai EMA11 dengan pupuk limbah cair, limbah padat, dan terbukti pertumbuhan jauh beda. Bahkan sampai rumputnya itu menjemur banget. Bisa dibuktikan. Sudah terbukti. Jadi EMA11 itu bagus untuk ketanaman sawit. Bapak sudah buktikan dari sisi pertumbuhannya Pak? Iya, dari pertumbuhannya. Ya nanti teknis terinya tentunya Bapak tingkatkan terus ya Pak ya. Iya Pak. Jadi bisa disimpulkan masa depan sawit itu ini sangat menentukan Pak ya, sangat memberi masa depan yang bagus Pak ya. Iya betul. Menghemat biaya, karena siar Pak ya. Saya kira ini testimoni sederhana, kecil, namun ini menjadi jawaban yang luar biasa. Jadi ini saya kira bisa meyakinkan semua pelaku-pelaku sawit di seluruh Indonesia. Memang orientasi kita memang kalau nggak pupuk kimia nggak bisa, tapi beliau sendiri sudah membuktikan dengan berorganik itu bisa, total organik bisa. Tidak hanya segera sawit ya, tanaman pangan semuanya sudah bisa membuktikan. Dan ini suatu lompatan panjang, jawaban besar untuk merubah struktur-struktur tata kelola yang tadi sangat membuat malapetaka, insya Allah menjadi bagus dan ke depan hemat ya, dengan biaya kecil saja. Ini pupuknya gratis, pakainya gratis dengan Siska tadi Pak ya. Pupuknya gratis diambil dari sawah, dari kandang, nanti pakainya si sapi diambil dari sawit dan bukir. Sudah lengkap itu ya. Jadi saya kira itu integrated yang saling menguatkan. Oke, saya kira demikian. Insya Allah semua berhasil Pak ya. Dan dukungan pihak dari dinas ya. Karena BI juga kerjasama dengan dinas setempat, kelompok tani dan semuanya. Sekian. Salam total organik. Jadi terintegrasi secara benar. Jadi lingkungan sawit juga sehat, sapinya sehat, semuanya sehat dengan biaya yang sangat murah. Oke. Oh itu Pak, kalau hujan saya nggak sambil Pak. Harus murni nih. Malam aja dipakai nggak apa-apa. Ya nggak usah dilepas ya. Iya, ini biasanya jam 1 udah lepas gitu. Ya. Main ini udah nggak lepas nggak apa-apa. Kita mau pelan dulu kalau boleh. Asal Pak ya. Bisa ya.
Ya oke ya, ini kita berada di salah satu demplot uji cobanya Pak Suroso untuk sapi terintegrasi sawit ya, Siska. Nah, ini ya Siska. Ini buah pertama ya, dia baru belajar buah. Sudah kita terapkan ya. Kalau kita lihat tadi nanti Pak Suroso juga akan testimoni. Saya melihat dari pengalaman kami ya untuk review sawit-sawit di Indonesia. Ini sawit ini keluar auranya Pak, hijaunya bagus, ya mengkilap bagus dan buahnya pun juga kelihatan kilang-kilang gitu ya. Ini akibat Bapak perlakukan. Tapi nanti saya akan review cara Bapak cerita dulu tentang bagaimana pelakuan sawit dengan limbah total organik ini Bapak. Oke, silakan Pak. Oh, jadi Pak ya. Ya, oke, cerita aja. Sebelum saya pakai ini kan saya pakai kimia. Cuma Ya. pertumbuhannya nggak seperti ini. Ya, Nah, bagus. ini setelah saya pakai pupuk organik yang pakai fermentasi MA11, Ya. pertumbuhannya jauh beda. Bahkan pohonnya sempat hijau hitam. Oke. Nah, dan buahnya juga keliling. Keliling ya, keliling semua terisi Pak ya. Terisi semua, bisa Oke. kita tengok. Keliling Ya. terisi semua buahnya. Keliling semua terisi ya. Ah. Hampir semua rata-rata Hampir keliling semua. Pak ya. Iya, semua. Oke, Nah, mantap. Oke. Bapak terapkan sudah berapa bulan sejak kita latih Pak? Ini sekitar 2-3 bulan. Oke. Jadi 2-3 bulan ya Pak ya. 3 bulan Oke, lah. ya. Sistem pelakuannya bagaimana? Nanti akan kami review. Apa dulu gimana cara Bapak memberikan pupuk? Ini kemarin saya piringin dulu. Oke. Ya kan? Ah. Memang kalau menurut seharusnya itu kan digali. Ya, Nggak oke. dipupuk tanam. Nggak apa-apa. Ini Ah. karena saya juga mau menghemat tenaga, Tenaga, saya saya paham. taburkan aja. Oke, nggak apa-apa. Dalam nggak satu masalah. pokok ini 20 kilo. Oke, Pupuk ya. padatnya. Mm-mm. Baru tempo dia jarak ada 1 bulan, saya siram lagi pakai yang limbah cair. Oke. Nah, Ya, oke. sekitar 15 liter atau 20 liter juga. Ya, ya. Nah, hasilnya seperti inilah. Oke. Jauh beda dengan yang pakai kimia kemarin. Oke. Ya, bagus Pak ya. Iya, bagus Jadi beliau sudah mencoba bereksperimen bagaimana pupuk itu diperlakukan untuk satu tanaman. Nah. Dia hampar keliling Pak ya, berarti ya, keliling. Ini serakkan Radius berapa meter Pak dari pusat ini Pak? dari pusat 1 meter, Pak. 1 meter. 1 Ya. meter dari pusat. Masuk pupuk padat dulu. Ah. Terus selang berapa hari Bapak masukkan pupuk cair? Sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kemudian disusul ya Pak ya. Nah, pupuk cair. Oke, terus perubahan-perubahan berarti ya di minggu-minggu berapa dari setelah Bapak masukkan? Sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan udah kelihatan. Udah nampak. Sampai hari ini Pak ya. Ah. Oke, bagus Pak. Jadi secara teknis Bapak sudah melakukan namanya uji bagaimana nutrisi total organik kita berikan. Nah, kira-kira Bapak tadi kan memberikan 20 kilo Pak ya. Ah. Oke. Padahal Pak dengan sistem saya yang sudah saya katakan tadi, itu ini masih masa pertumbuhan sebenarnya. Iya. Masih 1-3 tahun. Itu sebenarnya standar kami tidak 20 kilo Pak. Cukup di 5 kilo. Nah, tadi saya Iya. ditaruhkan 5 kilo ya. Tapi dengan catatan 5 kilo itu Bapak Ditanam. benarkan ewer-ewer di bawah ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak sedikit agak ya katakanlah kerja dikit, itu 5 kilo itu betul-betul kita masukkan di 20 cm Pak ya. Keliling Pak ya, radius 1 meter oke setuju, keliling, masukkan dikit hanya 20 cm Pak. Iya. Masuknya 20 kilo ini bisa untuk 4 pokok. pokok. Ini 1 pokok. Nah, dan ini nggak hilang betul-betul. 5 kilo terserap, plus ditambah urin juga boleh. Sebelum kemudian dikocori saja lah. Kalau urin memang amannya memang Bapak kocorkan itu langsung tersap. Ya mungkin agak. Sebenarnya urin nggak usah menyusah Pak, bareng Pak. Jadi ketika Pak lubangi, Bapak masukkan bokasi plus urin langsung nggak masalah. Oh, iya. Nah, jadi nanti otomatis penyerapan di urin itu cepat langsung di jangka pendek. Yang untuk pokok, yang untuk padatnya, untuk tabungannya yang kemudian kalau udah habis dia baru menyerap di kotoran padat. Iya, Coba Pak, jadi nanti ada nggak apa-apa, mungkin 5 tanaman Bapak pelakukan coba dengan cara saya. Oh iya, Pak. Karena Iya, Pak. ini akan menjadi percontohan yang benar Pak. Iya, Pak. Jangan sampai nanti orang tiru kayak Bapak. Iya, Ya iya. ini sudah bagus, tapi kalau untuk suatu kurikulum sekolah nanti saya diketawakan orang Iya, nanti iya. Pak. Nah ini ajarannya Pak Nugroho kok gewer-ewer nah, nanti saya Iya. dicari orang nanti gimana nih Pak Nugroho. Gini Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Tolong. Terima kasih, Pak. Nah, terus tadi dimasukkan. Ini luar biasa Pak ya. Jadi dari sisi pemerataan Bapak tadi katakan merata ya. Terus hijaunya juga kelihatan sekali. Nah inilah sebenarnya ini menjawab keraguan orang bagaimana kita bertani secara total organik untuk sawit. Nah, Pak Suroso sudah membuktikan. Ya saya kira PTP semuanya penggerak sawit harus bergerak ke sana. Ya,
Kenapa? Ini jadi pakan sapi, nggak kita juga nggak rugi melihara sapi karena ada pakannya, yaitu di sawit itu sendiri. Jadi ini bukan suatu tantangan harus nyinggung sapi, ya enggak, karena kita punya pakan sapi. Kenapa tidak kita daripada beli pupuk lebih baik beli sapi, semuanya akan terintegrated. Oke, sekian. Maju tak gentar membela Total Nusantara Labusel